Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, ya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang kaya beneran atau kaya bohongan, ya, atau well style versus lifestyle. Sahabat Suduai, kalian sering nggak sih ngelihat di sekeliling kalian teman-teman kalian yang mereka itu terjebak dalam circle, ya, dalam pergaulan yang mengakibatkan mereka itu harus mengikuti lifestyle, ya, dari sekelilingnya gitu ya. Misalnya nih, kalau emak-emak itu kadang-kadang ada yang arisan itu sampai sebulan 10 gitu ya, pindah-pindah dari hotel ke hotel gitu, arisannya untuk makan, ada dress code-nya, akhirnya kan beli baju-baju untuk menunjang dress code tersebut gitu ya. Jadi lifestyle-nya. Atau pernah nggak sih kalian melihat bahwa ada anak-anak yang baru lulus kuliah, baru diterima kerja, sehingga terus kemudian mereka itu lebih mengedepankan bagaimana ya caranya saya bisa ganti HP yang terbaru. Gimana ya kalau misalnya motornya udah agak tua, dia bisa ambil cicilan, ambil kredit untuk beli motor yang baru gitu ya, sehingga gayanya itu bisa tampil maksimal, tampil keren gitu ya. Ya, jadi pernah nggak sih sahabat-sahabat Suduai melihat di sekeliling kita banyak banget nih teman-teman, orang-orang, tetangga-tetangga gitu ya, tetangga jauh, saudara ya, dan yang lain sebagainya, yang sebenarnya mereka itu hidup dengan tuntutan gaya hidup yang mereka ciptakan sendiri, atau yang memang diciptakan oleh orang-orang sekelilingnya, sehingga mau nggak mau karena dia hidup di lingkungan tersebut, dia jadi ikut-ikutan gitu ya. Oke, kali ini kita akan sedikit bahas nih ya tentang kira-kira gimana sih well style versus lifestyle itu gitu ya. Kira-kira kalau kita ngelihat seseorang, apakah dia kaya beneran atau kaya bohongan sih gitu ya. Oke, sahabat Suduai ya, sahabat sukses dunia akhirat, kenapa saya bikin video ini? Untuk sekedar mengedukasi sahabat sekalian agar kita mengedepankan well style daripada lifestyle, ya, agar kita nantinya bisa kaya beneran daripada kaya bohong-bohongan. Kalau sudah kaya beneran, kita bisa berbuat baik untuk sekeliling kita. Oke, yang pertama ya, kaya itu butuh strategi. Kita harus bisa membedakan antara kaya beneran dengan kaya bohong-bohongan, ya. Pertama, strategi yang pertama agar kita nggak kaya bohong-bohongan itu adalah kita menunda lifestyle kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi perilaku tabdzir, israf gitu ya. Apaan sih tabdzir, israf itu gitu ya? Jadi perilaku mubazir, perilaku melampaui batas, berlebih-lebihan itu kita jauhin dulu gitu loh. Ya. Jadi sahabat Suduai, kalau misalnya sahabat-sahabat ini masih kuliah nih ya, jangan fokus pada bagaimana kita terprovokasi oleh lingkungan kita untuk kemudian kita mengedepankan gaya hidup. Padahal intinya adalah ya, di balik gaya hidup tersebut adalah zong gitu ya. Ya, semuanya serba minus gitu ya. Atau yang sahabat Suduai yang baru menikah misalnya, atau yang baru bekerja misalnya, ya, jangan sampai sahabat Suduai itu mengedepankan lifestyle, gaya hidup, ya. Apalagi kalau sahabat Suduai mengedepankan gaya hidup dengan cara berhutang, ya. Kita berhutang kredit ya, kredit untuk apa? Untuk sepeda baru, padahal sepeda lama masih ada, masih bisa dipakai. Ya, misalnya kredit ya, kredit untuk memperbaiki penampilan gitu ya, padahal nggak diperbaiki pun sudah oke-oke aja gitu ya. Misalnya kita kredit lagi untuk gonta-ganti HP
ya, padahal HP yang lama masih bisa dipakai ya. Jadi prinsip yang pertama adalah agar kita bisa kaya beneran, tidak kaya bohong-bohongan, ya, menunda lifestyle dengan menjauhi perilaku mubazir, perilaku berlebih-lebihan, yang ini juga sangat dikecam ya oleh Al-Quran. Ya, kalau sahabat Sudu'ai menyimak ayat Al-Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Saudara lo ya. Saudara. Mau nggak sahabat Sudu'ai jadi saudaranya setan? Ya, saudara itu kan berarti definisinya itu satu ayah, satu ibu ya, namanya saudara kan, gitu. Jadi mubazir, perilaku mubazir itu kita anggapnya sepele gitu ya, perilaku-perilaku yang kita hanya egois dengan untuk menampilkan lifestyle kita, itu kita anggapnya itu nggak dosa lah, kita anggapnya itu sesuatu yang kecil, padahal kalau kita cek dalam Al-Quran itu dosanya gede, itu sesuatu yang sangat dikecam oleh Allah. Karena apa? Karena disebutkan di sana bahwa orang-orang yang berperilaku mubazir itu sahabatnya setan. Apalagi kalau perilaku mubazirnya dalam rangka menunjang lifestyle-nya, dia berhutang. Ya, prinsipnya gini, gaya di depan, kalau Anda mengejar lifestyle di depan ya dengan cara berhutang, maka di kemudian hari, di masa yang akan datang, hidup Anda akan babak belur. Ya. Atau dibalik. Ya, dibalik. Kalau yang dibalik itu yang dianjurkan. Itu strategi untuk menjadi kaya yang beneran gitu. Dengan cara apa? Dengan cara sahabat Sudu'ai menabung, berbisnis, berwirausaha, ya, membeli aset, ya, kemudian merintis sebuah usaha, berinvestasi misalnya di pasar modal syariah dan yang lain sebagainya ya. Itu akan bisa melatih ya, dan juga menjadi satu titik poin bagi sahabat Sudu'ai untuk menyehatkan wealth style sahabat-sahabat Sudu'ai gitu ya. Jadi kunci yang pertama adalah menunda lifestyle dengan menjauhi perilaku-perilaku mubazir ya, apalagi perilaku mubazir yang ditunjang dengan berhutang ya. Kalau misalnya sahabat Sudu'ai itu mengedepankan gaya hidup yang tinggi dengan cara berhutang, bisa dibayangkan ya, itu biayanya gede ya. Ya, kalau Anda hutangnya di bank konven kena bunga ya, kalau di bank syariah juga misalnya kalau akadnya murabahah itu kan juga harus membayar ribahnya gitu ya. Jadi juga ketika Anda sahabat Sudu'ai membeli barang-barang yang itu ada pajaknya, misalnya mobil ya, itu kan tiap tahun harus kita bayar pajak ya, dan ada penyusutan nilai mobilnya, nilai harga jualnya mobil nantinya gitu. Bayangkan ketika sahabat Sudu'ai bersyukur dengan yang dimiliki dan hidupnya berproses, ada duit ditabung. Yang paling gampang kan kalau mahasiswa misalnya dilupakan emas memang tidak memberikan keuntungan secara periodik ya, tapi kan dia ada capital gain-nya. Atau sahabat Sudu'ai menabung, dibelikan aset, dibelikan tanah, itu kan ada capital gain-nya. Atau sahabat Sudu'ai belajar berwirausaha, belajar berbisnis ya, maka ini akan bisa menunjang wealth style sahabat Sudu'ai. Jadi lifestyle-nya nanti aja gitu ya, pakai apa yang Anda punya, HP Anda ya itu Anda nikmati ya, nggak usah beli-beli yang baru-baru, uangnya ditabung, uangnya dibuat modal usaha, atau dibelikan aset, dibelikan emas dan yang lain sebagainya ya. Dan sahabat Sudu'ai mendahulukan kebutuhan yang primer. Kalau dalam maqasid syariah disebutkan kebutuhan yang daruriyat ya. Saya sering kali lihat sahabat Sudu'ai, kolega-kolega saya, teman-teman saya, mereka itu padahal gaji suami istri tinggi, tapi gara-gara lifestyle yang sangat tinggi sampai ketika mereka sudah berumah tangga, sudah bertahun-tahun berumah tangga, anak-anak mereka sudah beranjak dewasa, mereka belum punya rumah, beli rumah aja nggak bisa
Padahal gaji mereka suami istri kalau di total itu dari awal itu sudah bisa nantinya selama beberapa tahun dapat rumah plus mobil gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena mereka mengedepankan lifestyle, ya. Jadi suami istri berumah tangga, punya anak, kerjaannya seringkali makan di luar, seringkali hangout kemana ya, seringkali berwisata yang nggak selesai-selesai, seringkali gonta-ganti HP, seringkali gonta-ganti motor baru ya, dan yang lain sebagainya, sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk menabung, membeli rumah ya, mendahulukan kebutuhan dzaruriyat, kebutuhan primer mereka. Ya, ini bahaya. Karena apa? Nanti masa tuanya babak belur nih. Karena pendapatan semakin menurun, kesehatan semakin menurun ya, dan secara aset-aset yang dzaruriyat, yang primer kayak rumah yang seharusnya mereka sudah punya, belum punya, masih tetap ngontrak misalnya. Ya, ini sangat menyedihkan gitu ya. Jadi langkah pertama adalah tadi menunda lifestyle dengan menjauhi perilaku mubazir ya. Apalagi kalau perilaku mubazirnya dengan cara berhutang. No, gitu ya. Strategi yang kedua untuk menjadi kaya beneran ya, itu adalah menabung untuk bisa membeli aset dan belajar beternak uang. Ya, belajar beternak uang. Ya, caranya gimana? Ya, caranya kita misalnya bekerja dapat gaji, atau misalnya kita mempunyai pendapatan gitu ya. Dari semasa kuliah ini bisa kok dilakukan. Kalau sahabat Suduai adalah adik-adik yang kuliah. Kalau sahabat Suduai adalah emak-emak, bapak-bapak yang baru menikah. Kalau baru menikah bukan mama ya, tapi kakak-kakak gitu ya, atau abang-abang yang baru menikah gitu ya, bisa kok mengalokasikan nabung ya dari gaji yang dimiliki, dari pendapatan yang dimiliki. Ya, yang dikejar adalah apa? Yang pertama adalah kebutuhan daruriyat, kebutuhan primer. Kalau yang berumah tangga berarti kan rumah ya. Kalau yang belum berumah tangga ya paling untuk makan ya, untuk pakaian ya, dan yang lain sebagainya, yang itu tidak berlebih-lebihan, tidak masuk di kategori mubazir ya. Dan konsisten nabungnya ya. Kalau bisa buka satu rekening tabungan yang jangan dikasih ATM ya, jadi nggak punya akses untuk ngotak-atik uang tabungan tersebut. Jadi yang terjadi adalah ketika kita memperoleh pendapatan, maka sisihkan terlebih dahulu ya, dihitung dulu ya, dihitung pendapatannya berapa, kemudian disisihkan berapa persen untuk ditabung duluan ya, jangan diotak-atik tabungan tersebut ya. Setelah nabung baru dipakai untuk kebutuhan pokok ya. Kalau masih ada sisa, tambahkan di tabungan. Apapun yang terjadi, tabungan tidak boleh diotak-atik. Oke, apapun yang terjadi. Misalnya duit untuk makan ini udah berkurang nih, udah ngepres pas-pasan, ya udah ya, makannya pakai tahu tempe aja gitu ya, pengorbanan gitu ya. Jadi bagaimana caranya tabungan itu bisa bertambah terus? Ketika tabungan bertambah, kalau mau sedikit dialokasikan untuk modal wirausaha, silahkan ya, dan selebihnya bisa dirupakan tanah, emas ya, ya aset-aset yang capital gain-nya ada pertambahan di sana gitu ya, dan bisa jadi juga diinvestasikan ya, yang akan bisa mendapatkan keuntungan di sana. Jadi bagaimana caranya kita punya lahan ya, untuk duit itu bisa menghasilkan duit lagi gitu loh. Kalau misalnya sahabat Suduai berwirausaha, gimana caranya sahabat Suduai berwirausaha kan dapat untung nih ya, dapat untung, terus keuntungan tersebut dijadikan modal, ditambahkan ke modal ya, jadi keuntungannya digulung lagi ya, dapat keuntungan lagi, digulung lagi, jadi modal lagi, jadi modal lagi, jadi modal lagi, sehingga usahanya besar. Sehingga nanti sahabat Suduai kalau misalnya sudah buka nih ya, misalnya kalau wirausahanya di bidang kuliner gitu ya, udah punya satu gerai gitu ya, dari penggulungan
apa laba yang ditambahkan ke modal, itu nanti sahabat studio bisa untuk buka cabang yang kedua, yang ketiga tanpa berhutang. Ya. Karena kadang-kadang kalau buka cabang dengan hutang nanti cabang yang pertama ya, cabang induknya kadang-kadang malah bingung untuk membiayai ya cicilan dari cabang anaknya, karena anaknya kan agak susah untuk berkembang dengan hutang karena perhitungannya kurang pas gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda harus bergaul juga, memilih teman-teman yang punya orientasi yang baik untuk mengelola wealth style-nya, bukan orang-orang yang terjebak dalam lifestyle mereka, gaya hidup yang sangat mubazir gitu loh. Ya, kalau sudah ngomongin gaya hidup sahabat Suduai, ya kayak sekedar baju aja kan kadang-kadang nggak puas kalau nggak nilainya misalnya di atas 1 juta gitu ya. Untuk baju yang kita nggak puas kalau misalnya beli baju dengan brand yang kita nggak, brand tertentu yang apa namanya, yang memang kita sangat sukai, karena di lingkungan pergaulan kita lifestyle-nya ya pakainya brand itu gitu loh. Sehingga apa, kemampuan untuk menabung, kemampuan untuk menyehatkan wealth style itu jadinya lemah. Karena apa? Karena kebanyakan gaya di awal. Ya, jadinya apa? Mau sedekah juga hitung-hitungan, mau zakat juga hitung-hitungan. Karena apa? Karena ada kepuasan tersendiri ketika mengejar lifestyle. Jadinya manajemen yang wealth style-nya tidak dikelola dengan baik, dan ini akan menjadi bahaya ketika sahabat Suduai menginjak usia tua gitu ya. Oke, yang ketiga. Ya, tadi kan yang pertama itu jangan sampai mengedepankan lifestyle ya yang mubazir dengan cara berhutang. Yang kedua adalah bagaimana sahabat Suduai bisa menabung dan juga belajar untuk beternak uang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Suduai bisa saja ketika sudah punya aset yang banyak, ketika usahanya sudah bagus, ketika pendapatannya sudah bagus, labanya sudah bagus, omsetnya sudah bagus gitu ya, bisa untuk sahabat Suduai ya menikmati hidup gitu ya. Toh dalam Islam juga Rasulullah mengizinkan seseorang untuk berpakaian yang baik ya, kemudian untuk berhias ya. Kemudian dia misalnya sahabat Suduai mau keliling dunia juga oke, nggak apa-apa. Tapi ingat-ingat di sini wealth style sahabat Suduai sudah bagus gitu loh. Jadi ketika misalnya sahabat Suduai sudah ingin membeli HP yang baru ya itu jangan sampai berhutang yang pertama ya. Yang kedua, memang duit yang untuk beli HP yang baru itu memang kayak duit remahan rempeyek gitu ya. Jadi duit yang alawis keuntungan kecil dari bisnis kalian gitu ya, sehingga mau beli pun gampang gitu ya. Jadi tapi itu pun setelah sahabat Suduai memperhitungkan zakat yang harus kalian keluarkan gitu ya. Jadi itu kuncinya 3, bagaimana agar bisa menjadi kaya beneran, bukan kaya bohong-bohongan ya. Kita melihat sekarang itu di sekeliling kita ya, masyarakat Indonesia banyak banget yang sebenarnya kemampuan lifestyle-nya itu jauh di bawah kemampuan finansialnya, tapi mereka bagaimana caranya agar bisa tanda kutip versinya mereka ya menikmati hidup dengan mengedepankan lifestyle yang ada. Dan ini sangat sangat berbahaya untuk masa tua. Ingat-ingat, sangat berbahaya untuk masa tua, karena sahabat Suduai mesti banyak melihat di sekeliling kita bagaimana seseorang ketika di usia tuanya ya hidupnya justru minus, tidak mempunyai apapun, dan hidupnya sangat kesulitan
dari sisi ekonomi, gitu ya. Oke, demikian untuk video kali ini, ya. Pesan saya satu, ya, tetap tersenyum, ya, tetap bersyukur dan tetap bahagia atas sekecil apapun, ya, nikmat yang Anda rasakan dan Anda dapatkan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.